Kemenangan timnas sepak bola U23 telah memberi gairah yang besar bagi para pecinta bola di tanah air. Timnas bahkan mampu menapakkan kaki hingga semifinal setelah menumbangkan salah satu raksasa sepak bola Asia, Korea Selatan. Bagi timnas Indonesia, kemenangan ini juga menjadi sejarah besar karena sudah puluhan tahun tak pernah terjadi. Dan tanggal 29 nanti, para peramal menyebut Uzbekistan yang akan menjadi lawan Indonesia. Benarkah? Tapi siapapun lawan kesebelasan Garuda Muda nanti, optimisme digelorakan. Meski penyerang utama tidak bisa main karena akumulasi kartu kuning, akan muncul pahlawan-pahlawan baru. Salah satunya Pratama Arhan yang memang dipandang pantas menjadi andalan. Dan tidak berlebihan jika pada pertandingan nanti Indonesia akan kembali meraih kemenangan. Sebab sinyal yang muncul dalam kartu tarot menunjukkan arah menuju laga puncak gelaran Piala Asia U23 ini. Lalu, akankah ada drama panas adu penalti seperti melawan Korea Selatan? Kemenangan timnas Indonesia U23 telah memberi kebahagiaan massal selain kebanggaan yang memberi euforia di seluruh penjuru tanah air. Kemampuan tim asuhan pelatih Sintayong ini bahkan mampu menumbangkan Korea Selatan, negeri sang pelatih yang sekaligus dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia. Kini, timnas menata panggung utama gelaran Piala Asia U23. Para peramal melihat lawan yang akan dihadapi pada pertandingan tanggal 29 April nanti adalah Uzbekistan. Dan semua optimis bisa menang. Meski salah satu ujung tombak timnas tidak bisa main karena akumulasi kartu kuning, tapi masih ada jago-jago lain yang tak kalah tajam. Sejumlah nama nanti akan menjadi pahlawan-pahlawan baru yang memberi kemenangan bagi Indonesia. Peran pelatih Sintayong adalah salah satu kunci kemenangan karena memiliki banyak strategi jitu. Tapi benarkah STY juga mempunyai aura supranatural sehingga mampu memberi banyak kemenangan? Lantas, apa yang harus dipersiapkan timnas untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Gembita Indonesia menyambut kemenangan timnas U23 terus terjadi. Usai para pemain asuhan Sintayong itu menumbangkan Korea Selatan, kini ada asa di depan mata. Tanggal 29 April nanti, Indonesia akan menghadapi laga bergengsi di babak semifinal melawan tim-tim elit Asia. Tapi semua optimis, kesebelasan Garuda Muda akan mampu mengatasi semua lawan sehingga tiket ke Olimpiade Paris bisa diamankan. Lalu siapa kira-kira yang akan menjadi lawan timnas di semifinal nanti? Tadi udah di-shuffle ya, udah dikocok, yang keluar kayak gini ya, sosok-sosok kayak Mediterranean gitu, kayak ke Arab-Araban Timur Tengah. Ya antara Saudi atau Uzbek, tapi Uzbekistan lah. Saya optimis bisa ke final. Jurgen Klopp nih.
Memang pada laga semifinal nanti, timnas Indonesia harus merelakan ujung tombaknya karena Rafael Strijk tidak bisa diturunkan akibat akumulasi kartu kuning. Padahal saat melawan Korea Selatan, 2 gol cantik dipersembahkan oleh pemain keturunan Belanda ini. Tapi absennya Rafael Strijk diyakini tidak akan menumpulkan serangan timnas pada laga semifinal nanti. Sebab kartu tarot yang dibaca ahli spiritual menunjukkan bahwa pahlawan-pahlawan baru akan bermunculan. Dalam kartu tarot, salah satu muncul nomor punggung 12. Ada ya, sepertinya nanti ada sosok pahlawan baru ya dalam sepak bola Indonesia di ajang internasional. Ini keluar ya, ada 3 kartu. Saya sengaja ambil sebaran 3 aja. Dan kalau di total jumlah angkanya ini adalah 16 XVI. Ini adalah 2 Romawi ditambah XXI itu 21. Jadi kalau dijumlahkan ketiga kartu ini menghasilkan angka 12. 12 mungkin ada nomor punggung ya. Pesepak bola Indonesia nomor 12 siapa tadi? Pratama Arhan ya, nomor punggung 12. Sepertinya dia akan dominan lagi ya. Dia masih jadi andalan lah. Ada ya, sepertinya dia ada kartu tarot Nostradamus saya mengeluarkan angka 7. VII Romawi, juga angka VIII 8 ya, dan juga angka VI 6. Jadi mungkin nomor punggung yang ada unsur angka 7, 8, 6 tuh kayaknya bisa juga ya. Ya. Bisa menyumbangkan gol. Indonesia. Indonesia. Jaya. Mantap. Meski lebih banyak berurusan dengan masalah-masalah teknis, sepak bola juga kental dengan aura supranatural. Dan selain memiliki banyak rahasia strategi, pelatih Sintayong juga ditelisik mempunyai aura supranatural yang kuat. Lantas, aura supranatural itulah yang ikut mengantar timnas Indonesia mampu menembus babak semifinal. Memang yang saya lihat ada faktor keberuntungan dibawa dari tangan dingin sang pelatih yang orang Korea itu ya. Ada sih, ada andilnya, dan beliau memang punya kayak suatu power supranatural yang kuat sih. Beliau bukan hanya handal di strategi, teknik, skill, tapi juga beliau punya semacam daya magis juga. Bawa hoki juga itu pelatih Koreanya. Ada. Korea juga mistis klinis loh, jangan salah. Korea juga sangat-sangat seperti Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Jauh banget, karena nggak jauh-jauh. Ini apa sih? Bismillah, masuk. Indonesia, boom, nice, kelas. Arhan, lo juara bro. Indonesia, kelas. Peran Sintayong memang besar setelah mengantar timnas U23 memasuki fase semifinal. Nama pelatih asal Korea yang sering disebut STY itu semakin populer. Malah semakin berkelakar, banyak yang mengharap ia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Di media sosial juga berseliweran foto-foto STY yang diedit menggunakan atribut-atribut yang khas seorang WNI. Bisa terjadi, kansnya mungkin ada 80% bisa terjadi. 80-70% Sintayong begitu benar-benar bisa memenangkan ini sampai ke final, sampai kita jadi juara dunia, kayaknya dia akan mempertimbangkan lebih kuat lagi untuk konversi ya menjadi warga negara Indonesia. Ada kemungkinannya. Dia sangat besar ya faktornya, sangat besar.
Anak-anak muda timnas U23 kini bersiap menantang tim-tim yang lebih tangguh. Dan semua pecinta sepak bola memberi bekal optimisme untuk kemenangan mereka. Tapi benarkah Indonesia akan menang siapapun lawannya nanti? Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silat. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Benar. Peran pelatih Sintayong cukup dominan dalam meramu pemain-pemain muda U23. Paduan pemain lokal dan naturalisasi mampu memberi warna baru bagi timnas yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Secara fisik dan mental, kini timnas U23 layak menjadi lawan yang diperhitungkan kematangannya. Dan semua itu buat tangan dingin Sintayong. Setelah melakoni drama menegangkan melawan Korea Selatan, kini timnas siap melawan tim-tim tangguh lainnya untuk kemudian melangkah ke Olimpiade Paris. Yang pasti kalau secara teknis, Indonesia ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dan kalau saya kira ini merupakan sebuah pembelajaran yang bagus. Mereka ini menyerap ilmu dari Sintayong. Dan tanpa saya bermaksud memuji-muji, tapi kenyataannya seperti itu. Mereka ini bermain sangat loose, sangat santai sekali melawan Korea Selatan. Walaupun mereka tidak bisa mengoptimalkan handicapnya Korea saat Korea ini bermain dengan hanya 10 pemain. Jadi semalam itu drama sekali karena sudah 10 pemain, malah kita digolin. Ya, tapi apapun itu, selangkah lagi ini menuju ke Olimpiade Paris, di mana nanti 3 besar, 1, 2, dan 3 ini akan lolos kualifikasi dan otomatis langsung akan bisa mengikuti di tahun ini juga nanti. Karena dalam mental itu tadi, kita akan berhadapan dengan kesebelasan yang akan bisa meruntuhkan nanti ini kita. Kecuali kalau ternyata terjadi keberuntungan, lawannya Vietnam. Jadi apesnya biar terjadi sama Irak. Nah, Vietnamnya lawan kita. Kalau lawan Vietnam ya kita sudah tahu ya, kemarin itu kita berhasil gitu. Tapi kembali lagi, bola itu bundar. Selalu mengingat hal yang baik dari pertandingan yang sebelumnya. Mereka sudah melalui semua hal yang harusnya menjadikan pertandingan berikut ini sesuatu yang nggak usah dianggap sebagai beban. Hernando, berilah kekuatan untuk Hernando. Penentuan ini kita lihat. Arhan Pratama baik mencoba meyakinkan diri. Ini peluang yang sangat baik sekali buat Indonesia untuk memenangkan pertandingan ini melawan Korea Selatan. Kita lihat sama-sama. Arhan Pratama mencoba. Ini dia meyakinkan. Ambil langkah. Arhan Pratama. Menang! Indonesia menang! Semifinal! Semifinal adalah panggung besar yang akan membawa kesebelasan Indonesia U23 menjadi tim baru yang diperhitungkan. Kartu Tarot juga memberi bacaan yang menarik karena pada laga tanggal 29 April nanti, Indonesia menang secara meyakinkan siapapun lawannya. Strategi yang matang, mental yang kuat, serta fisik dan teknis para pemain sudah sangat siap untuk tampil di fase semifinal. Nah, inilah yang kalau saya kira lebih bukan ke teknis, tapi lebih ke mental yang harus diasah dan harus diperkuat. Jadi kalau saya kira sih fisik ini harus dipersiapkan. Karena nanti kalau menurut saya akan lebih baik diforsir di depan dan di endingnya kita bertahan. Nanti akan benar-benar menangnya itu selisih. Walaupun itu tipis, kalau saya kira ini selisih. Dan saya tetap berharap Indonesia yang menang. Lalu, seperti apa larutnya Fitri Karlina menonton laga timnas langsung di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar? Mengapa pedangdut cantik itu tak kuasa menahan air mata?
Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Ini adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Histeria menonton laga Indonesia lawan Korea Selatan dirasakan semakin menggelora oleh Fitri Karlina. Sebab bersama sang suami, Fitkar berkesempatan nonton langsung di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Sudah sejak awal pertandingan dimulai, Fitri Karlina seperti tak berhenti berteriak-teriak. Bersama sangat banyak supporter Indonesia, ia terus memompa semangat 11 anak muda yang sedang berlaga di lapangan hijau. Sebuah momen menarik terjadi saat penyanyi dangdut asli Banyuwangi ini tak kuasa menahan tangisan begitu timnas memenangi pertandingan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Adu mutu rupa-rupanya tidak hanya terjadi di gelaran semifinal Piala Asia 2024. Sebab dalam ajang bergengsi Silet Awards juga terjadi perang bintang yang semua unjuk kualitas akting. Sejumlah nama kondang menjadi nominator dan menanti trofi kemenangan untuk kategori aktor tersilet 2024. Kualitas kelas atas yang ditunjukkan aktor seperti Ahmad Megantara akan beradu kemujuran dengan Fadly Faisal, Christiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, hingga Rizky Bilar. Dalam untuk mendukung aktor idola Anda, jangan lupa vote lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya. Happy sih. Menyenangkan, sebuah warna baru. Mungkin sebelumnya sudah pernah berkarakter yang positif atau baik putih seperti Samsul. Tapi mungkin untuk menjadi seorang tukang bubur ini kali pertama. Bukan hal yang mudah juga, pasti semuanya pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan bergejolak pastinya, tapi dijalani dengan happy. Ini kalau memang teman-teman merasa pantas untuk mendapatkannya, merasa kalian terhibur, terus juga bisa mendapatkan pesan positif, bisa merubah kehidupan, menghibur kalian semuanya, silahkan di vote. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka Instagram official RCTI, terus kalian cari nominasi mana yang ingin kalian vote, komen di situ. Misalkan contohnya aku ada di B4 katakanlah, terus kalian tulis di kolom komentarnya B4 dan di share di Instagram kalian. Gua mau nunjukin sesuatu karena sebentar lagi kita bakal ada ini, Silet Awards. Kaget kali ya karena nggak tahu ternyata ada masuk nominasi tersilet. Happy sekali. Menurut aku mah kalau berkarya ya berkarya aja. Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa itu adalah bonusnya. Yang namanya berkarya kita nggak harus mantekin kita dapat piala atau dapat penghargaan. Karena setiap apapun yang kita karyakan menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Meskipun kita tidak dapat piala ya nggak masalah. Menurut aku sih gitu. Kayak semua karya adalah kebanggaan. Selagi kita masih bisa bekerja, selagi kita masih bisa berkarya, memberikan sesuatu yang
baik untuk ditonton, itu adalah sebuah karya, itu adalah sebuah penghargaan juga buat aku. Selama berapa tahun syuting kita juga punya pengalaman ya. Jadi ya dan juga kita sering sharing sama saudara, sering menggali peran bagaimana untuk bermain sebagai raja dan syukurnya kita punya saudara yang memang benar-benar suka ngasih masukan baik gitu. Jadi sering ngejagain gimana kita bisa bermain raja bermain sesuai dengan porsinya, Arsy bermain sesuai porsinya gitu. Kenapa gue menerima tawaran ini? Karena gue ditantang balik sama Mas Titan gitu. Jadi pas gue dikasih sinopsisnya, Mas Titan bilang, "Gan, ini judul nih bagus, lu baca di sinopsisnya." Oke Mas, gue baca. Tapi ini agak tricky nih, gini. Kenapa Mas? Ya ceritain lah sama Mas Titan gini. Oke Mas, kalau kayak gitu gue coba. Nantikan malam puncak Silat Awards yang nantinya akan diadakan di RCTI bersama kita para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya. Dan jangan lupa saksikan malam puncak Silat Awards 2024 hanya di RCTI. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silat Awards adalah Silat Awards adalah segera hanya di RCTI. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.